Alkitab, kitab suci. Kita semua tahu kan buku ini. Tapi pernah kepikiran nggak kalau nama Alkitab itu sebenarnya berawal dari sebuah tanaman yang tumbuh di rawa-rawa Mesir? Atau kata kitab suci itu ternyata menyimpan sebuah konsep teologis yang spesifik banget? Ternyata ya, di balik dua nama yang kita anggap biasa ini, ada kisah yang luar biasa yang nyambungin botani kuno sama keyakinan yang mendalam. Kita sering banget kan fokus sama isinya, tapi gimana soal kemasannya? Nama yang kita pakai sehari-hari ini ternyata nyimpen cerita yang jauh lebih tua dari buku itu sendiri. Yuk kita telusuri bareng-bareng dari awal. Oke, kita mulai dari kata yang paling umum, Alkitab atau Bible. Dan disinilah kejutan pertamanya. Perjalanan kata ini tuh nggak dimulai dari mimbar gereja atau perpustakaan kuno, tapi justru dari lumpur di tepi sungai Nil. Kaget kan? Kalau kita urut secara bahasa, Bible itu emang datangnya dari kata Yunani biblion. Nah, zaman dulu buku itu nggak kayak yang kita kenal sekarang. Bentuknya itu gulungan, media tulis utama pada masa itu. Jadi biblion ya artinya gulungan. Tapi dari mana kata biblion itu sendiri datang? Nah, ini baru permulaan ceritanya. Dan disinilah kita nemuin akarnya. Hehe, dan ini beneran akar tanaman ya. Kata biblion itu ternyata dinamai dari bahan bakunya, sebuah tanaman air yang penting banget buat peradaban Mesir kuno. Nah, ini dia nih bintang utamanya, tanaman biblos atau yang lebih kita kenal sebagai papirus. Prosesnya tuh jujur aja jenius banget buat zaman itu. Bayangin deh, mereka ambil tanaman rawa ini, iris bagian tengahnya yang empuk, terus ditenun kayak tikar, lalu direkatkan jadi gulungan panjang yang bisa sampai puluhan meter. Dari tanaman jadi media tulis. Dan dari nama tanaman biblos itulah lahir kata buat gulungannya, biblion. Waktu terus berjalan, dan kata ini juga ikut berevolusi. Waktu umat Kristen yang berbahasa Latin mau merujuk ke semua koleksi tulisan suci mereka, Perjanjian Lama dan Baru, mereka butuh kata baru. Mereka ambil kata biblion dan mengubahnya ke bentuk jamak, biblia. Jadi maknanya geser, dari satu gulungan jadi kumpulan buku-buku. Dan ya, dari kata Latin biblia inilah kita dapat kata Bible atau Alkitab yang kita gunakan sampai hari ini. Oke, beres soal Alkitab. Sekarang kita geser ke kata kedua yang nggak kalah penting, kitab suci atau scripture. Kalau Alkitab tadi cerita soal materi fisiknya, nah kitab suci ini membawa kita ke dalam makna teologisnya. Akar dari kata scripture atau kitab suci itu adalah kata Yunani graphe. Artinya ya simple banget, tulisan. Mirip kayak kita pakai kata teks hari inilah. Daftar belanjaan itu teks, novel juga teks. Tapi dalam konteks Alkitab, kata graphe ini kemudian dapat upgrade makna yang sangat spesifik dan jauh lebih dalam. Jauh sebelum ada perjanjian baru, istilah tulisan-tulisan atau graphe ini udah punya status khusus. Ini bukan sembarang tulisan, tapi teks-teks yang secara bertahap diakui oleh komunitas Yahudi punya otoritas dari Tuhan. Seiring berjalannya waktu, tulisan-tulisan ini dikumpulin, dan akhirnya membentuk apa yang kita kenal sekarang sebagai kanon Perjanjian Lama. Para penulis Perjanjian Baru itu ternyata detail banget soal pilihan kata mereka. Kalau mereka lagi ngomongin aktivitas menulis secara umum, mereka pakai kata kerja grafo. Tapi coba lihat deh apa yang terjadi kalau mereka pakai kata bendanya, grape. Hampir setiap kali kata itu dipakai, artinya bukan lagi tulisan biasa, tapi spesifik merujuk ke kitab suci. Beda banget kan antara saya lagi nulis dengan merujuk pada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Perbedaan yang disengaja ini jelas bikin kita bertanya-tanya. Emangnya apa sih yang bikin Grahipe ini begitu spesial? Apa bedanya dari semua tulisan lain di dunia menurut keyakinan Kristen? Jadi, dari dulu tuh udah ada pemahaman yang jelas, kumpulan tulisan yang disebut graphe ini bukan sekedar kaya sastra yang hebat, dia ada di kategorinya sendiri. Kenapa ya? Jawabannya ada di satu konsep teologis yang paling dasar. Sumber kita menunjuk ke 2 Timotius 3:16 yang menyatakan bahwa seluruh kitab suci itu dinafaskan Allah. Inilah klaim utamanya, bukan cuma terinspirasi kayak seorang seniman dapat ide, tapi secara harfiah dihembuskan oleh Tuhan. Dan menurut keyakinan inilah yang memberinya otoritas mutlak dan menjadikannya tanpa kesalahan dalam ajarannya. Gimana? Luar biasa kan? Sekarang coba deh kita lihat lagi jejak perjalanan yang udah kita telusuri buat dua kata yang kelihatannya sederhana ini. Coba deh lihat evolusinya. Alkitab itu mulai hidupnya sebagai tanaman di sungai Nil. Terus dia jadi sebuah teknologi, gulungan biblion, yang memungkinkan ide tersebar.
Lalu dia jadi sebuah perpustakaan, koleksi Biblia yang dihargai oleh sebuah komunitas iman. Sampai akhirnya menjadi Alkitab yang bisa kita pegang hari ini. Tiap langkahnya bawa sejarahnya sendiri. Jadi intinya begini, lain kali Anda dengar atau sebut kata Alkitab atau kitab suci, coba deh ingat ini. Anda nggak cuma menyebut sebuah buku. Alkitab itu adalah gema dari teknologi Mesir kuno. Dan kitab suci adalah gema dari sebuah klaim teologis yang mendalam. Keduanya itu seperti kapsul waktu yang membawa ribuan tahun sejarah. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang kata-kata ya kan? Sejarah yang sekaya ini bisa tersembunyi di tempat yang paling kita nggak duga. Ini jadi bikin saya mikir, kira-kira kata-kata apa lagi ya yang kita pakai tiap hari yang ternyata menyimpan cerita luar biasa di baliknya?